Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dia Puspita dengan nomor NIM 23021080045. Di sini, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke videonya. Pendidikan Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang sejak abad ke-13 dan terus berkembang dari pesantren tradisional ke madrasah dan sekolah Islam modern. Setelah kemerdekaan, perhatian terhadap pendidikan Islam meningkat. Meski menghadapi berbagai tantangan, pemahaman mendalam diperlukan untuk merumuskan strategi dalam menghadapi tantangan masa depan. Masuknya Islam di Indonesia memiliki dua teori. Yang pertama adalah teori India. Teori ini menyatakan bahwa Islam yang masuk ke Nusantara berasal dari India, terutama dari wilayah Gujarat. Wilayah Gujarat sendiri telah menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di abad ke-12, sehingga para pedagangnya berperan dalam menyebarkan agama Islam ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Bukti yang digunakan untuk mendukung teori ini adalah kemiripan corak batu nisan di Indonesia dengan batu nisan yang ditemukan di Gujarat. 2. Teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam di Indonesia berasal langsung dari Arab. Bukti yang mendukung teori ini antara lain: A. Hubungan antara Nusantara dengan dunia Islam sudah ada sejak abad pertama Hijriah. B. Para pedagang Arab telah memiliki jalur dagang dengan kawasan Asia Tenggara sebelum abad ke-7. Dan yang C. Berdasarkan catatan sejarah, Islam sudah mulai masuk ke wilayah pesisir Sumatera pada abad ke-7, terutama di Aceh. Pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam memiliki pusat keunggulan pengkajian Islam pada 3 kerajaan Islam di Aceh. Yang pertama pada zaman kerajaan Samudra Pasai, yang kedua pada zaman kerajaan Kerlak, dan yang ketiga kerajaan Aceh Darussalam. Lalu ada pusat keunggulan pengkajian Islam pada kerajaan di Jawa, yang pertama pada zaman kerajaan Demak dan yang kedua pada kerajaan Mataram. Lalu, beberapa peran penting kerajaan dalam mengembangkan pendidikan Islam antara lain: yang pertama, pendirian lembaga pendidikan, dan yang kedua, dukungan terhadap ulama, yang ketiga, pengembangan kurikulum, dan yang keempat, pembangunan infrastruktur. Lalu, adapun pendidikan Islam pada masa penjajahan. Yang pertama, masa penjajahan Belanda. Pemerintah Hindia Belanda bersikap netral terhadap pendidikan agama di sekolah umum sesuai pasal 179 ayat 2 IS dan ordonasi lainnya. Pendidikan agama hanya boleh diberikan di luar jam sekolah. Usulan untuk memasukkan pendidikan agama ke sekolah umum ditolak oleh Belanda hingga akhir masa penjajahannya. Lalu yang kedua, pada masa penjajahan Jepang. Selama penjajahan Jepang, terjadi hubungan timbal balik antara Jepang dan umat Islam. Jepang membutuhkan dukungan umat Islam untuk Perang Asia Timur Raya, sementara umat Islam berharap pada kemerdekaan Indonesia. Letnan Jenderal Imamura menyatakan bahwa Jepang akan melindungi dan menghormati Islam. Kebijakan pendidikan Islam di masa penjajahan Jepang dipengaruhi oleh kebijakan Jepang secara umum. Jepang tampak lebih ramah dibandingkan Belanda dengan mengizinkan madrasah yang sebelumnya ditutup untuk dibuka kembali dan bahkan menawarkan dana. Meskipun tetap bertujuan mengawasi pendidikan Islam, hal ini dilakukan untuk menarik simpati umat Islam. Pendidikan Islam setelah kemerdekaan. Islam di Indonesia diakui sebagai kekuatan moral dan budaya, namun tidak diberikan peran politik nyata. Pada masa Orde Lama, posisi Islam dalam politik bersifat paradoks, sedangkan pada masa Orde Baru, Islam hanya dijadikan landasan moral pembangunan. Diskriminasi terhadap Islam ini bermula sejak penentuan ideologi negara yang memicu gerakan Islam anti pemerintah akibat kekecewaan terhadap penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun huru-hara yang terjadi saat pendidikan Islam setelah kemerdekaan, yaitu yang pertama adalah gerakan DI atau TII di Indonesia.
Gerakan Islam Indonesia atau NII muncul akibat kekecewaan kalangan Islam dan kekosongan kekuasaan pasca kemerdekaan. Gagasan mendirikan negara Islam telah dibahas sejak 1926, tetapi gagal. Lalu muncul gerakan Darul Islam yang ingin mewujudkan negara Islam melalui kekerasan. Gerakan ini muncul di berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, Kalimantan, dan Aceh dengan tokoh-tokoh seperti Kartosuwiryo, Amir Fattah, Kahar Muzakkar, Ibnu Hajar, dan Daud Beruh. Pemerintah RI menanggapi dengan tindakan militer karena dianggap sebagai pemberontakan. Dan yang kedua, yaitu pergumulan Islam, sosialisme, nasionalisme, dan komunisme. Pasca kemerdekaan, muncul konflik antara partai yang dipicu berbagai ideologi dan perebutan kekuasaan, termasuk dalam tubuh partai-partai Islam seperti Masyumi, PSII, dan NU. Perpecahan ini melemahkan persatuan umat Islam dan menghambat cita-cita pendirian negara Islam. Meski berbeda pandangan, partai-partai Islam tetap bersatu saat menghadapi partai-partai anti-Islam atau PKI untuk memperjuangkan tujuan bersama. Tentang sederhana hingga institusi modern, sejarah pendidikan Islam di Indonesia adalah kisah perjuangan, adaptasi, dan keteguhan iman. Ia tumbuh bersama bangsa, menyala cahaya ilmu di tengah gelapnya penjajahan, dan tetap bertahan dalam gelombang perubahan zaman. Semoga kita tidak hanya menjadi saksi tapi juga penerus semangat pendidikan Islam yang mencerdaskan akal, menyejukkan hati, dan menuntun langkah menuju kemuliaan. Terima kasih telah menyaksikan. Mari terus belajar, memahami, dan menjaga warisan luhur ini untuk generasi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.